warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmadani dari kelas B 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek basic learning mata kuliah bimbingan konseling. Saya akan membacakan materi. Latar belakang masalah. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku. Belajar memerlukan kegiatan berpikir dan berbuat untuk mewujudkan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang paling penting dalam proses pendidikan. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. Pelaksanaan pembelajaran di SMK khususnya pada bidang teknologi dan industri memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan akademis dan kepribadian siswa, menguasai keterampilan, menguasai kompetensi, keahlian dan nilai profesional sebagai calon tenaga kerja yang berkualitas dan handal. Hal tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja dan perkembangan teknologi masa kini. Dengan meningkatnya aktivitas dalam pembelajaran, diharapkan tingkat pemahaman siswa bisa meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa adalah melalui model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek ini dirasa memiliki pengaruh positif dan sesuai untuk diterapkan di sekolah menengah kejuruan SMK. Selain itu, model pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan daya pikiran dalam proses pembelajaran berbasis proyek, menempatkan siswa sebagai subjek belajar serta guru sebagai fasilitator. Melihat kelebihan model pembelajaran berbasis proyek ini, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan tingkat kepemahaman siswa apabila diterapkan pada kompetensi pemahaman sistem pengisian. Identifikasi masalah. Masalah yang telah ditemukan berdasar hasil observasi tentang pembelajaran yang ada di SMK, maka dapat ditentukan permasalahan yang akan diteliti. Masalah yang timbul dalam pembelajaran adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan metode ceramah dan terpusat pada guru. Pada proses pembelajaran, kendala yang sering terjadi adalah sedikitnya interaksi antara guru dan siswa. Guru memberikan materi dan memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa jarang bertanya tentang materi yang disampaikan. Model pembelajaran seperti ini, siswa kurang termotivasi dan tingkat pembelajaran siswa kurang ditunjukkan dari nilainya yang masih di bawah standar. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu meneliti perubahan kemampuan pada aspek kognitif dan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek pada siswa. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui besarnya peningkatan pemahaman siswa pada kompetensi pemahaman sistem diterapkannya model pembelajaran berbasis proyek. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. A. Manfaat teoritik. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, dapat meningkatkan pemahaman siswa. B. Manfaat praktis. 1. Bagi peneliti, penelitian ini memperoleh pengetahuan tentang penyelenggaraan pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa yang nantinya dapat diterapkan ketika terjun sebagai guru. 2. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan tercipta pembelajaran yang menyenangkan, mudah dipahami, bermakna, dan dapat meningkatkan pemahaman pada kompetensi memahami sistem pembelajaran berbasis proyek. 3. Bagi guru, dapat memilih alternatif model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. 4. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan pembelajaran, khususnya dapat meningkatkan nilai akademis siswa.
proses penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Dalam pembelajaran, metode atau strategi sangat diperlukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Menurut Yuna Putra dalam menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Salah satu yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan yang lainnya adalah sintak, tingkah laku mengajar. Sintak inilah yang dilakukan berbeda-beda walaupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hampir seluruhnya sama. Namun, keefektivitasnya dari sebuah model pembelajaran akan dibuktikan dari tujuan pembelajaran yang sebelumnya direncanakan dapat tercapai. Pembelajaran berbasis proyek, project based learning. A. Pengertian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Thomas dan kawan-kawan, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Model pembelajaran berbasis proyek hampir sama seperti pembelajaran berbasis masalah. Hal ini dikarenakan permulaan pembelajaran berdasarkan adanya permasalahan yang diungkap serta kegiatan belajar bersifat kolaboratif ataupun berkelompok yang menekankan lingkungan siswa menjadi aktif. Perbedaannya terletak pada objek di mana pada pembelajaran berdasar masalah diperlukan perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa lebih ditekankan dalam merancang melaksanakan pekerjaan dan mengevaluasi hasil. Menurut Booth Institute for Education, belajar berbasis proyek memiliki karakteristik yaitu 1. Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. 2. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. 3. Siswa merancang proses untuk mencapai hasil. 4. Siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. 5. Siswa melakukan evaluasi secara kontinu. 6. Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. 7. Hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitasnya. 8. Kelas memiliki atmosfer yang memberikan toleransi kesalahan dan perubahan. Menit berapa sih? B. Kegiatan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek. Siswa dalam pembelajaran berbasis proyek diikutsertakan dalam kegiatan kelompok dan bekerja individu. Selanjutnya, aktivitas siswa dalam pembelajaran berbasis proyek dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Secara individu. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda dalam hal pendekatan belajar sampai pada penyelesaian tugas. Selama mengerjakan proyek, setiap siswa melaksanakan aktivitas seperti menggambarkan aktivitas proyek dan mencari tugas yang akan dikerjakan, mengatur jadwal, mengorganisir materi pembelajaran, dan menata dokumen. 2. Di dalam kelompok. Ketika siswa belajar bekerja di dalam kelompok, para siswa harus belajar bekerja sama karena kerja sama berlangsung dalam wujud aktivitas dasar seperti diskusi, melakukan editing dokumen secara bersama-sama, sinkronisasi komunikasi lewat audio, video, atau teks, menata dokumen kelompok, mengatur asesmen. Sebagian dari aktivitas ini dapat dilakukan bersama kelompok. 3. Antar kelompok. Kelompok berbagi informasi dan pengetahuan dengan kelompok lain. Dapat diuraikan melalui beberapa contoh aktivitas ini, yaitu presentasi dan memberikan kontribusi dalam forum diskusi. C. Tahap pembelajaran berbasis proyek. Tahapan
dalam proses pembelajaran berbasis proyek, yaitu 1. Memberikan informasi proyek yang akan dikerjakan dan membentuk kelompok. 2. Menentukan topik proyek yang akan dibuat dan waktu lamanya pekerjaan proyek. 3. Memberikan gambaran langkah-langkah pengerjaan proyek dan memulai pengerjaan pembuatan proyek. 4. Menugaskan bagi masing-masing kelompok untuk mempresentasikan proyek di dalam kelas setelah proyek selesai dikerjakan. 6. Melakukan evaluasi. 7. Menarik kesimpulan. Perbedaan antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran berbasis proyek. Pendidikan dalam bidang keteknikan selain memberikan teori-teori yang cukup, juga perlu memberikan contoh-contoh pemecahan permasalahan yang nyata dengan pemanfaatan teori yang ada. Maka dari itu, pengembangan profesi bidang keteknikan secara alamiah disimulasikan oleh masalah-masalah berbasis teknik pada situasi nyata, di mana pembelajaran berbasis proyek menstimulasi proses belajar dengan menggunakan masalah-masalah tersebut pada situasi nyata dan suatu profesi. Keberapa musuh? Pendidikan dalam bidang keteknikan selain memberikan teori-teori yang cukup, juga perlu memberikan contoh-contoh pemecahan permasalahan yang nyata dengan memanfaatkan teori-teori yang ada. Maka dari itu, pengembangan profesi bidang keteknikan secara alamiah disimulasi oleh masalah-masalah teknik pada situasi nyata, di mana pembelajaran berbasis proyek menstimulasi proses belajar dengan menggunakan masalah-masalah tersebut pada situasi nyata dari suatu profesi. Desain pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek, maka pembelajaran memain sistem penyelesaian dibagi dalam 3 tahap, yaitu persiapan, pembelajaran, dan evaluasi. Akan tetapi, dari 3 tahapan tersebut dapat dijelaskan lagi menjadi 6 tahapan, yaitu 1. Persiapan. Pengajar merancang desain atau membuat kerangka proyek yang bermanfaat dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pelajar dalam mengembangkan pemikiran terhadap proyek tersebut sesuai dengan kerangka yang ada, dan menyediakan sumber yang dapat membantu pengerjaannya. Hal ini mendukung keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu proyek dan cukup membantu dalam menjawab pertanyaan. Beraktivitas dan berkarya, kerangka menjadi suatu yang penting untuk dibaca dan digunakan oleh pelajar. Oleh karenanya, pengajar harus melakukan perannya dengan baik dalam menganalisa dan mengintegrasikan kurikulum, mengumpulkan pertanyaan, mencari website atau sumber yang dapat membantu pelajar dalam menyelesaikan proyek dan menyimpan di dalam web. 2. Penugasan atau menentukan topik. Sesuai dengan tugas proyek yang diberikan oleh pengajar maupun pilihan sendiri, mahasiswa belajar akan memperoleh dan membaca kerangka proyek, lalu berupaya menjadi sumber yang dapat membantu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap di rumah dan semoga kita bisa memecahkan COVID-19 ini secara bersama-sama dan memutuskan rantai penyebarannya. Tetap di rumah dan stay home. Saya Putri Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.